Selamat datang di channel Top Investa, channel tempat kita berdiskusi tentang analisa saham, khususnya dari segi teknikal. Semoga Anda yang setia menonton video di channel ini bisa cuan dari saham yang sedang dipegang, dan juga bagi yang masih nyangkut, semoga bisa segera keluar dengan keadaan profit. Amin. Nah, setelah di hari sebelumnya kita bahas saham Adro, PTBA, Indi, ADMR, dan juga Harum, pada kesempatan kali ini kita akan bahas saham sektor perbankan. Yang pertama ada saham BBCA, kemudian BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BTPS, BRIS, dan yang terakhir ada saham Agro. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tanda lonceng agar selalu update dengan video-video terbaru dari channel Top Investa. Oke, langsung saja kita bahas saham yang pertama. Yang pertama ada saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. BBCA kemarin ditutup stagnan di angka 7350 per lembar saham. Ada 1,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 973 miliar. Asing kemarin net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker, secara keseluruhan juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, CS, dan juga ZB. Dari segi teknikal, BBCA kemarin sempat menguji resist yang ada di 7400 namun belum berhasil closing di atasnya. Closingnya masih sedikit di bawahnya, yaitu di 7350. Secara keseluruhan BBCA masih berada pada fase sideways setelah mengalami kenaikan. Selama belum menembus resistnya yang ada di 7400, maka resikonya BBCA masih dalam fase sideways. Ini resist dan juga supportnya kalau misalkan koreksi itu ada di 7250. Cermati di sini support dan di sini resisten. Nah, bila ternyata dalam beberapa hari ke depan BBCA itu berhasil jebol resistnya, artinya BBCA masih akan melanjutkan kenaikan dengan target terdekatnya ada di sekitar 7625. Kalau misalkan mampu naik, target berikutnya ada di sekitar 7750. Sebaliknya, bila ternyata BBCA besok masih koreksi dan mengulang pola seperti ini, Anda bisa tunggu atau cermati di area 7250. Selama masih di atas ini closingnya, meskipun koreksi, Anda masih bisa hold bagi yang sudah punya. Namun bila ternyata closingnya di bawah 7250, berarti BBCA gagal naik dan ada resiko di bawah balik turun menuju ke sini 7000 lagi. Yang kedua ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. BBRI juga ditutup stagnan di angka 4360 per lembar saham. Ada 2,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Asing kemarin net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU, CS, RX, dan juga ZB. Dari segi teknikal, BBRI kemarin meskipun candlenya merah itu masih closingnya sama di hari perdagangan sebelumnya dan juga masih berada di atas MA5, jadi BBRI masih ada peluang untuk lanjut naik. Resisten terdekat ada di sini 4370, kemarin sempat dijebol namun closingnya sedikit di bawahnya. Kalau misalkan mampu naik, target terdekatnya tetap ada di sekitar sini 4530. Bila ini mampu dijebol, maka resisten selanjutnya, target selanjutnya ada di 4640, kemudian di 4740. Namun sebaliknya, bila ternyata BBRI koreksi, support terdekatnya Anda bisa cermati sekitar 4320. Kalau misalkan masih mampu mantul setelah nyentuh 4320, berarti BBRI masih berpeluang untuk lanjut naik. Namun bila ternyata closingnya di bawah sini, di bawah 4320, resikonya bisa koreksi dulu menuju ke sekitar 4250. Di sini Anda bisa cermati lagi apakah masih dijebol atau mulai mantul. Yang ketiga ada saham BMRI atau Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri kemarin ditutup naik lumayan 225 poin atau plus 2,79% ke harga 8275. Ada 663.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 547 miliar. Asing kemarin net buy cukup besar 300 M dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada akumulasi besar yang dipimpin oleh broker ZB, BB, KZ, AK, kemudian BK, dan juga RX. Lanjut dari segi teknikal, BMRI kemarin openingnya langsung lompat ya setelah closingnya di hari sebelumnya itu di 8050, besoknya atau kemarin itu openingnya langsung di 8225. Sempat koreksi, sempat naik juga, namun akhirnya closingnya tepat di 8275. Untuk besok yang pertama ya, peluangnya kalau misalkan lanjut naik,
target terdekatnya ada di 8.500. Bila masih mampu ditembus, masih kuat naik lagi, target terdekat berikutnya ada di 8675. Sebaliknya, bila ternyata besok BMRI malah merah, titik yang bisa cermati ada di sini di 8100. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan ternyata 8100 masih dijebol, Anda bisa cermati lagi di sini 7975. Yang keempat ada saham BBNI atau Bank Negara Indonesia yang kemarin ditutup naik 25 poin atau plus 0,31% ke harga 7850. Ada 480.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 378 miliar. Asing net sell dan sudah net sell sejak tanggal 11 Juli hingga kemarin. Dari transaksi broker, Bank BNI juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker CS dan juga KZ. Dari segi teknikal, BBNI juga dalam 2 hari perdagangan terakhir itu menguji resist namun belum berhasil ditembus. Bila ternyata closing di atas 7975, maka BBNI ada peluang lanjut naik menuju ke terdekat ada di sini 8250 sampai 8275. Target berikutnya bila ini juga mampu ditembus, itu peluangnya menuju ke 8500. Namun sebaliknya, bila ternyata besok BBRI merah juga, Anda bisa cermati yang pertama di sini di 7725 sekitar sini. Bila ternyata masih dijebol, nggak mantul, resikonya bisa dibawa turun menuju ke sekitar sini di 7500-an. Selanjutnya ada saham BBTN atau Bank Tabungan Negara Persero. BBTN kemarin ditutup naik 5 poin atau plus 0,34% ke harga 1470 per lembar saham. Ada 245.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 36,2 miliar. Asing kemarin net buy, bila kita lihat dari transaksi broker, namun secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker NI dan juga OD. Dari segi teknikal, BBTN dalam beberapa waktu terakhir itu masih sideway dengan support sideway-nya Anda bisa cermati di sini 1445 dan resisten terdekatnya ada di 1500 yang belum berhasil dijebol dalam beberapa hari terakhir. Untuk besok, BBTN masih ada resiko untuk sideway lagi. Anda bisa tunggu di sekitar 1455 sampai 1445. Ini area support dari BBTN yang perlu diwaspadai. Bila ternyata 1445 ini dijebol, maka resikonya bisa dibawa turun menuju ke sekitar sini di 1425 atau bahkan menuju balik lagi ke 1375. Namun sebaliknya, bila ternyata BBTN akhirnya closing di atas 1500, berarti BBTN sudah keluar dari fase sideway dan mulai menuju uptrend dengan target terdekatnya ada di 1550. Dan kemudian bila masih mampu naik, ada peluang menuju ke 1610. Yang keenam ada saham BTPS atau Bank BTPN Syariah Tbk yang kemarin ditutup naik tipis 10 poin atau plus 0,35% ke harga 2810. Ada 21.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 6 miliar. Dari transaksi asing ada akumulasi, ada net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir, dan bila kita lihat dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker RX dan juga DX. Dari segi teknikal, BTPS juga masih mencoba menguji resist yang ada di 2830. Kalau misalkan besok masih mampu naik, itu resisten selanjutnya bisa cermati ada di 2900. Kalau misalkan dua resist ini berhasil dijebol lagi, target terdekatnya ada di 3040. Namun bila kita lihat dari indikator stokastik kan sudah masuk area overbought atau jenuh beli, jadi juga ada resiko untuk koreksi. Titik pertama kalau misalnya koreksi yang perlu dicermati ada di 2780 di MA5 ini. Mantul apa enggak? Kalau misalkan mantul berarti masih ada peluang naik. Namun bila ternyata closingnya di bawah ini, resikonya bisa dibawa turun ke sini dulu 2710, dan kalau masih turun lagi resikonya bisa dibawa turun menuju ke 2590. Yang ketujuh ada saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. BRIS kemarin ditutup turun 40 poin atau minus 2,38% ke harga 1635 per lembar saham. Ada 386.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 64,9 miliar. Asing net buy dan sudah net buy sejak tanggal 13 Juli hingga hari Jumat kemarin. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi tipis, cenderung seimbang ya. Distribusinya dipimpin oleh broker AT dan juga DX.
Dari segi teknikal, BRIS kemarin sempat menguji resist yang ada di 1675, namun tidak mampu closing di atasnya dan malah koreksi. Koreksinya tepat di sekitar MA5. Besok bisa cermati apakah hijau atau malah closingnya merah lagi. Kalau misalkan hijau berarti BRIS masih ada peluang melanjutkan kenaikan dengan tetap resist terdekatnya di 1675. Bila closingnya di atas ini ada peluang menuju ke 1755. Namun sebaliknya, bila ternyata besok closingnya lanjut merah lagi, maka ada resiko BRIS untuk lanjut koreksinya dengan resikonya bisa dibawa balik lagi turun menuju ke 1575. Di sini Anda bisa cermati lagi apakah mantul atau malah dijebol. Yang terakhir ada saham Agro atau Bank Raya Indonesia Tbk. Agro kemarin ditutup naik 25 poin atau plus 3% ke harga 845 per lembar saham. Ada 1,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 103 miliar. Asing net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker IF dan juga CC. Dari segi teknikal, Agro kemarin hijau dan sempat juga menyentuh resist yang ada di 870 sebelum akhirnya closing di bawahnya di 845. Agro masih dalam fase menuju uptrend dengan titik sini tetap di 870. Kalau closingnya di atas ini, maka Agro berpeluang lanjut naik menuju ke 975. Resisten berikutnya ada di 1065. Namun sebaliknya, bila ternyata besok malah merah, Anda bisa tunggu di sekitar sini 785 sampai 790. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau mantul bisa mulai cicil buy. Bila closingnya di bawah 785, resikonya bisa dibawa balik turun menuju ke sini antara 730 sampai 685. Nah, itulah ulasan saham-saham sektor perbankan yang bisa Anda cermati untuk perdagangan hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Selalu siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar atau saham yang dibeli dibawa naik ataupun dibawa turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.